ketika hati kita digerakkan oleh Allah, ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kecintaan terhadap Al-Quran, dan kecintaan inilah yang akan menjadi sebuah energi besar untuk melakukan berbagai macam bentuk interaksi dengan Al-Quran. Seorang ibu begitu kuat mengurus bayinya, tidak tidur, pakaiannya, mempersiapkan makanannya, berlangsung sekian tahun. Itu sesungguhnya karena cinta. Bahkan Fir'aun berhasil membesarkan Nabi Musa alaihissalam yang kemudian menjadi musuh bebuyutannya adalah karena cinta. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala aini. Surah Taha. Jadi kalau Allah sudah menumbuhkan kecintaan diri kita terhadap Al-Quran, maka kerja berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan kecintaan ini agar tidak terlepas dari hati kita. Karena sesungguhnya kalau lepas, banyak celaan dari Allah dan dari Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu bubarkan amal kalian. Sudah niat menghafal, maka jadikan ini niat sepanjang hidup. Menghafalnya. Adapun angkanya terserah Allah mau berikan kepada kita berapa. Kalau boleh kepingin kita mintanya 30. Ya. Tapi kalau sepanjang hidup itu kemudian Allah berikan kepada kita ternyata cuma 10 yang bertahan dengan baik, itu lebih baik daripada 30 yang kemudian hilang. Jadi kerja kita adalah bagaimana supaya tidak terjadi wala tubtilu a'malakum. Kalau kuliah nggak lanjut, itu nggak ada aib syar'inya. Kalau dagang nggak lanjut, dagang baru 3 bulan udah bosen, itu tidak ada aib syar'inya. Tapi kalau amal saleh berhenti, itu ada aib syar'inya. Karena berarti Anda telah kehilangan suatu keimanan. Kemarin waktu Anda punya keimanan, rasanya indah aja menghafal itu, nikmat aja menghafal itu. Ketika keimanan itu hilang, kok yang ada berat, yang ada beban. Makanya dari awal harus berusaha bertahan. Walaupun upaya bertahan itu tidak harus di hadits ini. Kalau memang suatu saat mau pindah ke tempat lain, silakan. Yang penting masih di dalam satu kegiatan bersama Al-Quran ini. Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kata Rasulullah. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan itu. Ya. Dulu rajin qiyamul lailnya. Kana yaqumul lail fataraka.
sekarang ditinggalkan. Maka untuk mempertahankan iman ini, mempertahankan kecintaan terhadap Al-Quran ini, kita harus belajar dari orang-orang yang sudah berhasil bertahan bersama Al-Quran ini. Kenapa orang itu berhasil, kenapa orang ini berhasil, dan seterusnya. Ada yang berhasil karena motivasi ta'abbudi. Walaupun hanya ta'abbudi saja. Kenapa sih kamu begitu ngotot ngafal Quran? Ya karena saya yakin terhadap janji Rasulullah. Katanya 1 huruf 10 hasanat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam mim harfun. Nah, kalau menghafal akan terjadi berapa juta hasanat yang bisa diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lagi? Iya, karena saya yakin, kata Rasulullah, Al-Quran ini menjadi penolong saya nanti di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kenapa lagi? Ya karena kalau saya baca Quran berarti saya berzikir kepada Allah, dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Kalau ingin tahu orang-orang yang punya semangat ta'abbudi bersama Al-Quran, suatu saat boleh rihlah ke pesantren-pesantren Al-Quran Jawa Timur, Jawa Tengah sana. Ya. Nggak punya motivasi yang lain. Ya. Belum punya atau belum ada yang mengarahkan. Ya. Yang hafal ya sudah, yang penting dapat pahala, yang penting dekat dengan Allah, yang penting banyak zikir kepada Allah. Sehingga satu angkatan itu tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90%. Karena ya, niat ta'abbudi tadi. Karena selalu dibangun suasana ta'abbudi. Mungkin kalau orang kota datang ke pesantren-pesantren itu akan mengatakan, zaman seperti ini masih ada aja orang yang ya, kegiatan hidupnya begitu aja. Ngapal setor murojaah, ngapal setor murojaah. Ya. Tapi karena semangat ta'abbudi itulah ya, Quran 30 juz itu bisa diselesaikan, bisa dipertahankan. Ya. Dan kita dituntut mampukah ya, kita sebagai orang yang akademik ini ya, menyatukan antara keilmuan yang telah kita pelajari dengan semangat ta'abbudi tadi ya. Dimana karena semangat ta'abbudi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan satu kehormatan kepada para sahabatnya. Selesai perang Badar, begitu banyak para sahabat yang syuhada. Maka Rasulullah selalu menanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan bil Qur'an? Manakah di antara mayat ini yang dulunya paling banyak baca Al-Qur'annya? Ini ya Rasulullah. Maka yang ditunjuk itulah yang diurus dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, karena dialah yang paling banyak berinteraksi dengan Allah. Bagaimana tidak lebih diurus lebih awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah orang yang paling banyak mendapat pahala dari Al-Qur'an. Yang kurang-kurang belakangan aja. Yang paling banyak bersama Al-Qur'annya diurus oleh Rasulullah. Hadis ini bisa anti baca di Riyadhus Shalihin.
Sebagian yang lain, ikhwan dan akhwat fillah, orang bisa berhasil menghafal Quran karena semangat ilmi. Apa dihafal? Ya karena saya paham Al-Quran ini adalah sumber pengetahuan. Kalau saya lebih banyak bisa menghafal Al-Quran, maka lebih mudah bagi saya untuk mengembangkan keilmuan, awil khusus ilmu syar'i. Kalau di antara antum ada yang ingin berdalam ilmu syar'i, ingin menjadi ahli hukum Islam, otomatis harus memiliki hafalan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau nggak bisa hafal 30 juz, seminim-minimnya hafal 500 ayat daripada ayat-ayat hukum. Sebagian lagi ada yang berhasil karena semangat tarbawi. Kenapa kepingin hafal Quran? Saya kepingin diri saya ini bisa terkendalikan oleh Al-Quran. Karena seringnya bersama Al-Quran itulah maka jiwanya menjadi lebih mudah untuk diarahkan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ini terjadi, orang lain pun juga bisa terkendalikan karena kedekatan dirinya dengan Al-Quran. Kisah yang sangat populer yang terjadi kepada Fudail bin Iyad ketika dia masih kehidupannya belum taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia berusaha memasuki rumah untuk mencuri, lagi berusaha mendobrak bagaimana pintu itu bisa dibuka, tapi penghuni rumah itu seorang wanita tua yang sedang sholat. Begitu khusyuknya, dia tidak peduli dengan rumahnya sedang upaya dibongkar untuk masuk ke dalamnya. Dia terus menikmati ayat-ayat Allah, wadzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, sampai kepada ayat yang berbunyi wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana ada rezeki kalian. Maka kata perampok ini, kata pencuri ini, kalau di langit sudah ada rezeki buat saya, kenapa saya harus nyari dengan cara yang tidak halal seperti ini? Ya maklum, perampok Arab paham Al-Quran. Sementara Indonesia sudah pelajar juga belum paham juga Al-Quran. Gimana jadi perampok? Sudah pelajar, sudah talibul ilm, belum paham juga. Ini kita disindir oleh sejarah kelam Fudail bin Iyad. Akhirnya sadar, taubat, sampai menjadi ulama yang terkenal. Ya, sesungguhnya apa yang dialami oleh Fudail bin Iyad ini bukan semata-mata karena dia paham, tapi karena kekuatan tarbawi yang dimiliki oleh wanita tua yang sedang sholat itu sangat kuat. Sehingga ketika dia baca Al-Quran, bacaannya itu langsung menjadi taujih yang sangat kuat menembus hati seseorang yang bahkan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun, apalagi mereka yang soleh. Ini salah satu contoh bahwa kalau saja dengan semangat tarbawi, Al-Quran ini akan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan diri manusia itu dan diri orang lain.
Yang terakhir ikhwan dan akhwat adalah semangat da'wi. Orang berhasil menghafal Quran kenapa? Karena dia merasa cita-citanya adalah bagaimana bisa menghadirkan Al-Quran ini dalam kehidupan nyata. Sampai kapan kehidupan nyata dari Al-Quran itu baru kutiba alaikumussyam. Kalau kutiba alaikumussyam udah ada kenyataannya. Aqimus shalah ada kenyataannya, tapi juga belum 100%. Atuz zakat sudah ada kenyataannya, tapi belum 100%. Tapi mana ayat-ayat kutiba alaikumul qisas? Mana ayat-ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma? Dan seterusnya. Sehingga dia hafal Al-Quran, gigih menghafalkannya untuk lebih menguasai dengan baik, sehingga menjadi sebuah proses bagaimana agar Al-Quran itu bisa dihidupkan dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Karena semangatnya semangat dakwah, semangatnya semangat perjuangan, maka dia tidak pernah memperhatikan, tidak pernah menghitung-hitung sudah sampai di mana. Tapi yang diperhatikan adalah sudah apa yang sudah dilakukan. Wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Apa saja sudah dilakukan dalam rangka merealisasikan Al-Quran dalam kehidupan ini. Karena itu yang akan diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun natijah atau hasil secara otomatis memang sesuatu yang hanya Allah yang Maha tahu, karena merintis sebuah kehidupan Al-Qur'ani adalah sebuah perintisan kehidupan yang membangun, dan sudah menjadi sunnatullah membangun itu suatu hal yang lama. Masjid ini kalau dibangun bisa perlu 1 tahun 2 tahun, tapi kalau dihancurkan 5 menit juga sudah hancur. Karena tabiat membangun memang perlu kesabaran yang banyak, perlu perjalanan yang lama. Saya kira inilah yang harus kita selalu ingat. Sesungguhnya kita berada di motivasi yang mana. Jangan sampai nggak di mana-mana. Motivasi ibadah nggak punya, motivasi ilmi nggak punya, da'wi nggak punya. Syukur-syukur punya semua, tapi kalau nggak bisa semua, minimal satu motivasi kita pegang teguh, ya, agar kita bisa terus hidup dengan Al-Quran, dan kita sangat berharap dengan doa, dengan kesabaran antum dan antuna semua, ya, Habibur Rahman bisa mengulang kembali sejarah keberhasilan para hafidh-hafidhah yang sudah ada, yang sudah dibangun sejak tahun 2000, ya. Maka angkatan sekarang pun bisa diharapkan entah 2010, entah sebelum 2010 atau sebelumnya, setelahnya juga bisa kembali menghasilkan, ya, hafidh-hafidhah baru, ya. Saya sama sekali tidak melihat satu kebanggaan ataupun penyesalan ketika jumlahnya misalnya sedikit, misalnya yang berhasil cuma 5 orang, 10 orang, ya. Padahal yang hadir 50 orang lebih, ya. Karena sungguhnya kembali tadi yang dilihat oleh Allah adalah kerja kita, ya. Ataupun kalau mau diumpamakan emas, ya, emas itu memang jumlahnya sedikit, ya.
pendulang emas itu boleh saja dia ngeruk pasirnya bisa bertonton, ya. Tapi emasnya berapa? 5 gram, 10 gram, ya. Maka terserah antum ya, mau memposisikan diri sebagai emas ataukah sebagai pasir, ya. Tidak mustahil emas semua, ya. Bagaimana tidak mustahil mau pasir semua, emasnya cuma 2-3 orang. Pada Allah untuk menjadi emas, ya. Ya emas berharga maksudnya, bukan emas Jawa. Kalau emas Jawa itu semua juga ada emas. Ya. Sekian bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.